di muka bumi nang paling Allah cintai adalah masajiduha, yaitu masjid-masjid. Jadi masjid itu tempat yang paling dicintai dan yang disenangi Allah Ta'ala yang ada di bumi ialah masjid. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, di tempat yang dicintainya, yaitu adalah masjid. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satu daripada 7 kelompok yang nantinya mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan atau pertolongan atau perlindungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, seorang laki-laki yang hatinya selalu tergantung dengan masjid. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis itu yang dikatakan Nabi, orang yang mendapatkan salah satu daripada 7 kelompok orang yang nantinya di hari kiamat mendapatkan perlindungan daripada Allah Ta'ala, yaitu seorang laki-laki dan ataupun seorang perempuan juga sama saja yang hatinya selalu tergantung lawan masjid. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang berkaitan tentang masalah fikih muamalah. Jadi dahulu sudah ulun sampaikan bahwasanya fikih muamalah ini termasuk ilmu yang wajib kita pelajari, cuman zaman kita sekarang ini banyak diabaikan orang. Dan termasuk fikih muamalah ini termasuk ilmu atau pengajian yang tidak banyak digemari orang. Nah, kenapa? Karena kaderami jarun dahulu kan. Nah, pembahasannya kan. Padahal penting. Kita masih membahas masalah sewa menyewa atau ijarah dalam bahasa Arab. Bahasa kita sewa menyewa. Termasuk sewa menyewa juga ialah jasa. Jadi fikih mengatur tentang transaksi jasa atau sewa menyewa, bagaimana tata caranya yang benar menurut agama kita. Jadi beratan diatur. Sehingga menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, sewa menyewa itu memiliki 4 rukun, memiliki 4 asas dasar, yang mana kalau salah satu saja daripada 4 dasar 4 rukun ini tidak ada, maka tidak ada yang namanya sewa menyewa. Dahulu sudah ulun jelaskan adanya orang yang melakukan transaksi sewa menyewa, baik orang yang menyediakan sewa, penyedia jasa, atau orang yang menyewanya. Yang kedua rukunnya adanya manfaat yang disewakan. Nah, yang ketiga rukunnya adanya ujrah, adanya bayaran, adanya jasa. Yang terakhir adanya sigat. Nah, masing-masing daripada 4 rukun tadi ada syaratnya. Jadi kadaberatan orang boleh menyewa, kadaberatan orang boleh menyewakan, kadaberatan manfaat itu boleh disewakan. Ada manfaat-manfaat yang tidak boleh disewakan. Dan sewa menyewa ini rancak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak ke pasar cari tukang beca, nah berapa bayarnya beca, sewa juga itu ngarannya kan. Hendak mengirimi anak di Surabaya situ duit, misalkan cari ke ponsel mengirim duit kan lewat ATM misalkan atau lewat mana. Nah ini bayar sewa juga itu namanya. Rambut panjang cari tukang cokor, nah itu sewa juga. Nah jadi ada syarat-syaratnya. Atau yang lebih besar, kenapa? Ada beisi rumah disewakan, dikontrakkan, ada beisi rokok, beisi toko disewakan, atau kita menyewakan diri kita sendiri untuk bekerja. Nah, apa pekerjaannya? Misalkan menyewakan untuk menyapu, bersesapu misalkan, atau untuk begawi di toko atau apa misalkan. Nah, itu sewa juga dan ada syarat-syaratnya. Barataan sudah diatur di dalam agama kita, agama Islam. Dan kita sampai pada pertemuan terakhir membahas masalah sigat. Masalah sigat atau masalah akad. Salah satu daripada rukun sewa menyewa adanya akad. Termasuk akad juga jarulun dahulu menjelaskan apa? Ialah tulisan. Jadi tulisan apabila disertai dengan niat untuk melaksanakan sewa menyewa itu termasuk akad sudah. Jadi walaupun kada ada lapasnya, kada ada ucapannya, dan mungkin di zaman sekarang ini kira-kira orang banyak bakat dengan tulisannya kan, dengan tertulis tanda tangan, ya itu sudah. Kamu kontrak ya begawi di perusahaan kau selama setahun dengan gaji sekian. Nah itu termasuk sewa menyewa tuh.
Bagaimana dengan akadnya? Oh tuh surat menyurat tuh, tanda tangan, itu termasuk akad sudah. Nah, termasuk kinayah kan dulu menjelaskan akad itu bisa sarih, bisa kinayah. Nah, lalu malam hari ini menjelaskan syarat-syarat daripada akad. Jadi apa-apa syaratnya mudah aja, yaitu syarat akad ijarah, syarat sigat ijarah itu sama lawan sigat jual beli, sama memiliki syarat yang sama. Kenapa diantaranya? Menentukan sesuatu yang disewa. Nah, apa kita sewa? Kendaraan. Nah, kau sewa kendaraan ini, jadi harus disebutkan di dalam akad tuh, entah akadnya ucapan atau akadnya tulisan, disebutkan saya menyewa apa, misalkan saya yang bertanda tangan di bawah ini aja, menyewa apa, misalkan menyewa rumah ini misalkan. Nah, jadi syaratnya harus ditentukan apa yang disewa. Yang kedua, menentukan bayaran. Nah, berapa bayarannya? Nyewa toko setahun 50 juta misalkan, harus disebutkan di dalam akad. Dan syaratnya lagi, ijab dan kabul tidak boleh terpisah dengan ucapan yang tidak berkaitan dengan sigat. Jadi waktu mengucapkannya, saya sewa rumah ini selama 1 tahun dengan bayaran misalkan 20 juta, jar orang yang menyewakan, saya sewakan. Nah, itu namanya ijab dan kabul. Antara ijab dan kabul itu kada boleh terpisah. Terpisah dengan diam nang lama, atau kada nama tapi diputus dengan ucapan napakah nang kada berkaitan lawan akad. Ini seluruh akad kayak itu pian orang berkawinan gen, itu yang ada. Jangan gantung aja Bang Ulo. Nah, jadi bila nyata pisahnya lawas, terputus, sudah dianggap terputus. Nah, harus bahasa itu akad. Akad napakah jual beli gitu juga sebenarnya, sewa menyewa, akad hutang menghutang, gadai menggadai sama, termasuk nang kita mungkin tahu rancak menyaksikan ialah akad nikah. Antara ijab dan kabul kada boleh terpisah. Arti terpisah itu bisa lawas lu berdiam, ya pengulo saya nikahkan engkau dengan fulan bin fulan dengan mahar sekian yang ayahnya berwakil kepada saya aja misalkan. Imba tuntung pengulo mengucapkan ijab, kada diterima si mempelai prianya, diam lawas, dianggap terpisah. Nah, itu harus bahasa. Atau napa sempat berbicara dengan yang lain, apa kada lo kada berkaitan dengan akad. Nah, ini termasuk terpisah juga. Nah, sama di dalam sewa menyewa, antara ijab dan kabul kada boleh terpisah. Dan di antara syaratnya lagi, antara ijab dan kabul memiliki makna yang sama. Misalkan jar orang menyewakan, saya sewakan kepada engkau rumah ini dengan bayaran 10 juta. Jar tukang terima, saya terima sewanya dengan bayaran berapa? 20 juta. Orang 10 juta aja tadi menerima 20 juta. Ini kada pas ngaranya maknanya bahasa atau. Nah, ini bahasa sama orang nikah kada pas bahasa aja. Nah, itu diantara syarat-syaratnya, syarat-syarat ijab dan apa, syarat daripada ijab dan kabul di dalam sewa menyewa itu sama seperti syarat di dalam ijab kabul di dalam jual beli. Yang membedakan hanya satu, apa? Kalau jual beli akadnya kada boleh berwaktu. Saya jual kendaraan ini kepada engkau selama 2 tahun, nah itu kada saham. Tapi kalau di dalam sewa menyewa harus ditentukan waktunya, karena itu yang membedakan antara jual beli lawan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa itu harus ditentukan waktunya, saya sewakan kepada engkau kendaraan ini berapa, sehari, seminggu, sebulan. Nah, jadi harus disebutkan. Kalau jual beli kada boleh, kada disebut apa, jual beli kada boleh adanya penyebutan waktu. Nah, jual beli muakkad ngarannya, kada boleh, itu kada sah di dalam fikih kita mazhab Syafi'i. Meskipun waktunya itu lama lawas benar, saya jual kepada engkau kendaraan ini sampai hari kiamat ya, tetap pada sah itu kan. Padahal kira-kira kendaraan itu akan hancur sebelum datangnya hari kiamat misalkan, tetap pada sah. Atau saya jual kepada engkau kendaraan ini sampai engkau mati misalkan, tetap pada sah. Tapi kalau sewa menyewa itu memang harus berwaktu. Sama kawin berwaktu ada sah juga. Nah, kalau ya sahawai misalkan bini lagi umrah nih, sahawai di rumah, kawin aku setumat ya 10 hari cari bibinian dulu, kawin berwaktu, kawin apa ngarannya berwaktu tuh, kawin kontrak. Nah, ini kada sah, kawin kontraknya ada. Kawin kontrak itu kada sah di dalam mazhab kita. Ada nama sah kan, siapa buan syiah, menurut mereka kawin kontrak tuh sah. Kawin kontrak itu sebenarnya mazhab kita sah juga, cuman jangan disambat di dalam akad. Nah, kawin asa dulak 10 hari 1 bulan udah bisa ditalak kan. Talak itu hak prerogatif suami kan, terserah suami nak mentalak kah, nak meneruskan. Nah itu sarah aja. Tapi amun di dalam akad, saya kawini engkau, jadi Bang Allah saya nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mahar sekian selama 1 tahun. Nah ini kada sah.
bewaktu kan kawinnya. Nah ini kada sah. Hendak sah kayak apa? Kada usah diwaktui. Cuman menasa dulak ampihannya kan. Nah ini hak suami sama lawan rujuk tuh. Nya banyak juga jar orang kampung rajin. Aku tadi mantalak bini. Itu jar nang kawan adalah saksinya kada ada aja. Talak tuh saksi besak ada ke saksinya kada kan tetap jatuh. Punya bila diucapkan ku talak engkau sudah, meskipun kada ada saksinya, meskipun bininya kada tahu tetap jatuh. Berenai suami imbah mentalak mau ucapakan talak tadi bini kada tahu sarumah berhubungan suami istri zina atau hukumnya bagi si suami kan suami nang tahu bini kada tahu kada berdosa meskipun kada ada saksinya talak tuh jatuh. Kapan dibutuhkan saksi? Saksi itu dibutuhkan ketika suami itu kada mengakui mentalak bini. Ikam ku talak kumanya aja misalkan tuh jatuh kalau talak imbah bepada nang bini tadi wadah kuitannya ulun ditalak laki ulun kan ada aja nang laki aku mentalak kami ngaranya nang laki ingkar. Nah pada waktu itu nang bini bepada ditalak suami itu kada kawa dibenarkan, kada kawa diterima pengakuannya selama kada ada saksinya. Jadi cari saksi dahulu. Amun nang suami kada ingkar, suami mengakui mentalak bini kada bisa saksian itu sama rujuk. Sebagaimana talak itu hak prerogatif suami, rujuk pun sama juga hak suami juga. Walaupun bini kada hakun tetap jalaki ikam kurujuk hasil am sudah rujuk selama masih di masa iddah. Cuman apa bagusnya bepandiran dahulu sebelum merujuk bini itu supaya jangan jadi masalah kena kan. Padahal walaupun nang bini kada setuju, suami kalau hendak merujuk selama masih di masa iddah hasil aja rujuk tuh. Nah, mana tadi masalah talak tadi kalau jauhnya. Nama tadi pembahasan kita. Masalah talak ya kalau tadi. Masalah apa ngarannya tadi? Sigat ijarah itu harus berwaktu yang ada. Nah, pas saat akan nikah. Nah, nikah kawin kontrak tadi. Nah jadi kalau jual beli itu kada boleh adanya batasan waktu. Kalau sewa menyewa memang harus dibatasi waktu supaya sewa menyewanya sah. Nah lalu di dalam sewa menyewa ini kata para ulama juga berlaku hukum mu'atah pada jual beli. Nah bahwa hukum mu'atah dulu kita pernah membahas masalah jual beli. Apa jual beli mu'atah? Apa jual beli mu'atah itu? Saring serah terima barang. Kita nah hendak nukar mau unjuk duit, orang nah menjuali barang mau unjuk barang kada ada pakai sigat napa-napa, kada bakat napa-napa, ini kan aja jual beli mata. Bagaimana hukumnya? Ulama khilaf dulu sudah menjelaskan. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan kada. Nah ini pada masalah sewa menyewa pun ulama ada yang berpendapat demikian. Sewa menyewa bilanya orang mau unjuk kunci misalkan, kunci kendaraan misalkan, kita mau unjuk duit, nah itu sudah sah dianggap sewa menyewa. Walaupun kada ada bepandir kusiwakan aku menyewa ini kada ada akad nambah-nambah, itu kata sebagian ulama itu tetap sah jual belinya. Kata sebagian ulama lah, sebagian yang lain tetap kada boleh. Nah jadi khilaf mu'atah masalah ada yang mengatakan sah mu'atah, arti mu'atah itu saling serah terima tanpa adanya sigat, tanpa adanya lapas. Pada jual beli itu juga berlaku pada sewa menyewa. Artinya pada sewa menyewa ada yang mengatakan sah sewa menyewa tanpa apa ngarannya, tanpa adanya sigat atau akad. Nah misalkan ada pemilik rumah, pemilik rumah dibayar, jika pemilik rumah diberikan uang misalkan berapa, misalkan 10 juta, lalu dia menyerahkan kunci, pemilik rumah tadi menyerahkan kunci kepada kita. Nah lalu orang yang menyerahkan duit tadi mendiami dengan tanpa adanya sigat, imbainya mau unjuk duit kepada pemilik rumah atau pemilik kontrakan ke hotel misalkan, yang lebih mudahnya kan kada bepandir napa-napa, patoh lawan penjaganya bang, atau patoh lawan ampun hotel mahir sudah menginap di situ. Jadi bila datang ke situ unjuk duit, nah berapa, setengah juta, diunjuknya kuncinya langsung, kada ada tanda tangan, kada ada bepandir napa-napa. Nah itu menurut pendapat yang tidak kuat, pendapat yang lemah, itu sudah sah sewa menyewanya, sudah dianggap sewa menyewa walaupun tanpa sigat, karena ada mansahkan sewa menyewa secara mu'atah tanpa adanya sigat itu sudah sah. Nah cuman kina kalau hukum ini kita terapkan nanti terjadi perselisihan. Kan kada tahu kita mau unjuk duit misalkan kepada pemilik rumah berapa, misalkan 10 juta, pemilik rumah menyerahkan kunci kepada kita, lalu kita diami sebulan kemudian atau setahun kemudian
diusir pemilik rumah, kita keluar ikam ya pemilik rumah. Kenapa aja kita mandi disuruh keluar? Ikam semalam kok menyewakan aja rumahnya 10 juta setahun, sekarang habisnya masalahnya setahun, boleh kayak lagi ikam keluar lagi. Jari kita kada aku nukare semalam mau unjuk duit 10 juta tuh kok kada menyewa, kada aku menukare, jadi aku rumahnya ampun kok selamanya aku begana di sini. Nah ini kan mau terjadi perselisihan kan, ngaran kada beakatan bang, kada bepandiran, kada besusuratan, imba duit diunjuk, kunci kita ambil, kita gane sudah ham. Jadi mau terjadi perselisihan. Nah bagaimana hukumnya ketika terjadi perselisihan seperti itu? Nah ini ada keterangannya dalam kitab-kitab fikih. Jadi jika ada dua orang yang bertransaksi berselisih, yang satu mengatakan jual beli, seperti jar orang, engkau menjualnya kepadaku dengan harga 1 juta. Ulun yang menerima rumah mengklaim itu jual beli, karena dengan ulun mengklaim jual beli, rumah itu jadi milik ulun kan. Pian sebagai pemilik rumah mengklaim itu bukan jual beli, aku menyewakan aja pian. Jadi ini sudah sampai batasannya setahun, ikan keluar aja misalkan. Nah bagaimana nih? Nah maka cara hukum fikih menyelesaikannya ialah keduanya disuruh bersumpah. Nah disuruh bersumpah untuk menolak tuduhan lawannya. Jadi ulun misalkan disuruh bersumpah untuk menolak bahwasanya rumah itu tidak disiwakan tapi dijual kepada ulun. Nah pian disuruh bersumpah jual bahwasanya bahwasanya jadi pian ulun ini menyambat ulun nih, ulun ini tidak menukari rumah tapi menyewa aja, bersumpah untuk menolak klaim, untuk menolak tuduhan mitranya tadi, untuk tuduhan kawannya tadi. Ulun mengklaim tadi rumah itu ulun tukari, maka pian bersumpah bahwasanya jadi pian sampian tidak menukari rumah ulun tapi sampian hanya menyewa. Ulun yang mengklaim menukari, menolak tuduhan pian yang pian mengklaim hanya menyewakan. Pian jar ulun kadada menyewakan rumah ini, pian kadada menyewakan rumah ini tapi pian menjualnya. Nah disuruh bersumpah, yaitu cara Islam atase. Amun salah satunya aja bersumpah, ulun hakon bersumpah, pian gak ada hakon bersumpah, berarti ulun yang dimenangkan, berarti sah rumah itu milik ulun. Pian kalah, tuduhan pian mengklaim rumah itu milik pian, yang samalam bertransaksi itu hanya disiwakan, itu kalah karena ulun hakon bersumpah. Bila pian hakon bersumpah, ulun gak ada hakon, pian yang dimenangkan. Berarti rumah itu harus dikembalikan setelah selesai masa sewa setahun, ya kan? Rumah dikembalikan, duit bang sudah bayar sewaan bang, ada dibubulikakan. Nah jadi maka keduanya disuruh bersumpah untuk menolak tuduhan lawannya. Nah jika keduanya mau bersumpah bang, pian hakon bersumpah karena pian merasa bujur, ulun pun hakon juga bersumpah karena ulun merasa bujur. Nah maka masing-masing dari bayaran dan barang dikembalikan kepada pemilik asalnya. Namun hakon sama-sama bersumpah, rumah itu tadi harus ulun berikan kepada pian dan pian harus memberikan duit. Nah bang kada dibayarilah, bayar, tapi bayarannya bukan sesuai nominal yang sudah diserahkan, tapi ngarannya ujratul misal. Arti ujratul misal itu bayaran yang layak di tempat itu dan di masa itu. Kira-kira rumah dengan bentuknya seperti itu digenai setahun berapa biasanya bayarnya? Oh biasanya enggak itu 5 juta aja. Nah berarti ulun bayar 5 juta aja. Duit nang asalnya bayaran 10 juta dibelikan. Nah itu caranya seandainya terjadi perselisihan. Nah ininya kada beakatan bang terdahulu tadi kan, caranya beakat di awal kada mau terjadi perselisihan atau apalagi bersurat kan. Nah ini kada beakatan. Nah makanya di dalam jual beli, di dalam sewa menyewa atau di dalam apapun, walaupun tidak disyaratkan bersaksi, itu sunat diadakan saksi. Nya kan ada akad-akad baik itu muamalah atau masalah pernikahan, nah itu kada disyaratkan bersaksi tapi disunahkan bersaksi. Makanya orang rajin bila bertutukar sesuatu nang maha nukar tanah bersaksi. Kalau tuh padahal kada wajib kada bersaksi, kada bersaksian ge nukar tanah tuh. Nukar tanah tuh kada ada bidai, kita nukar karupok, nukar rokok kada bersaksi kalau. Tapi kenapa mati nukar tanah bersaksi itu disunahkan? Kenapa disunahkan? Untuk menolak seandainya nantinya beberapa masa akan datang orang mengklaim jar orang kami gak ada menjual tanah ini, ya kan? Maka tanah itu asalnya miliknya aku, jar ulun misalkan ulun gak ada menjual tanah ini, ulun berdusta nih dan pian gak ada bisi saksi, pian kalah toh menurut apa ngarannya hakim Islam, pian kalah walaupun pian apa ngarannya ulun berdusta, tapi berdusta tetap haram. Tapi secara hukum zahir
Islam menentukan diputuskan secara zahir aja, karena tanah itu asalnya milik ulun, orang-orang tahuan ulun nama memakai tanah itu, misalkan entah ulun humai atau ulun kabuni atau apakah, lalu ulun jual, ada bahasa saksian, ulun nantinya mengklaim jalur tanah ini milik ulun kada menjual kepada pian kada dibisi saksi bahwasanya pian sudah nukari tanah itu, pian lah nang kalah. Sama siapa menyewa tadi kan, siapa menyewa tadi juga, seandainya kita sudah bisi saksi, kita nang dimana akan ulun mengklaim tadi, misalkan ulun nukari jar pian, aku kada ada menjual jar pian, aku menyewakan aja, pian bisi saksi, pian dimana akan ulun kada bisi saksi. Misalkan ini gara-gara kada bisi saksi maka disuruh bersumpah, amun keduanya akan bersumpah, nah maka kayak apa caranya, si om menyewanya itu dibatalkan. Jadi rumah ulun belikan kepada pian, duit ulun pian belikan kepada ulun, lalu selama setahun tadi ulun menggane, ulun bayar dengan bayaran yang layak aja, kira-kira berapa normalnya menyewa rumah dengan semigah ini, misalkan dengan selama ini bayarannya berapa setahun, oh 20 juta, berarti menambahi paling 10 juta kan, tadi awalnya bayar 10 juta aja bang. Nah itu seandainya terjadi perselisihan, amun nikah wajib kalau bersaksi, kalau ada bersaksian, kecuali pendapat ada nang boleh ada bersaksian, siapa pendapat Daud Az-Zahiri. Jadi ada pendapat, cuman ini tidak bisa diikuti. Jadi di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ini paling pendapatnya apa ngarannya, paling ihtiyat, paling hati-hati. Di dalam mazhab kita harus ada wali, harus ada saksi, selain ada mempelai wanita, mempelai pria, dan adanya jujuran. 5 kalau rukun nikah, selain adanya sigat, harus ada saksi, harus ada wali. Kalau mazhab Maliki rasanya yang penting ada wali, kada bisa saksian gin boleh aja. Ini mazhab Maliki. Kalau mazhab Abu Hanifah kalau ada salah beda lagi, yang penting ada saksi, kada bawa walian gin boleh. Ini mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab kita, mazhab Syafi'i ini paling apik hukum. Kada boleh walinya aja ada, saksinya kada ada. Kada boleh saksinya aja ada, walinya kada ada. Kada duanya harus ada. Nah jadi apik bener hukum di dalam Syafi'i ini. Sama pembatal wudu. Pembatal wudu di dalam mazhab Syafi'i bila bersentuhan lelakian lawan bibinian, meskipun bini kita seorang batal. Nang bersahwat kah kada kah menjabai bini tadi, kayak apa aja membedakan antara bersahwat lawan kada. Mun lelakian nyaman ya pian membedakan, amun nang di bawah tu marangkat berarti bersahwat toh, bila nang di bawah tu gananya kada bersahwat. Nah kita menjabai bini nang bersahwat kan nang kada kah di dalam mazhab Syafi'i tetap batal wudu. Kalau mazhab Malik kada, mazhab Malik kenapa, bila menjapai bini bibinian kada bersahwat kada batal, bila bersahwat hanya batal. Amun mazhab Abu Hanifah lebih lagi pendapatnya apa, bersahwat kah kada bersahwat kah tetap kada batal. Kapan hanya batal, menjima hanya batal. Nah bilanya begumpal di ranjang hanya batal. Amun sekadar bejejepayan aja biar bersahwat, biar karas terus di bawah tu tetap kada batal. Kalau mazhab Syafi'i kada, nang kada bersahwat gini tetap batalnya. Nah jadi apik hukum di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah jadi tadilah kembali, jikalau ada dua orang yang berselisih, satu mengatakan transaksinya ini jual beli, yang satu mengatakan transaksinya bukan nang saikong, ini sewa menyewa, kayak apa caranya, maka keduanya disuruh bersumpah. Kayak apa sumpahnya? Disuruh bersumpah untuk menolak tuduhan kawannya. Ulun tadi mengklaim ini jual beli, berarti ulun disuruh bersumpah bahwasanya ini bukan sewa menyewa. Pian mengklaim itu sewa menyewa, berarti pian bersumpah menolak tuduhan ulun, pengakuan ulun bahwasanya itu adalah jual beli. Nah jadi sama-sama bersumpah. Ketika sama-sama bersumpah, barang dikembalikan, duit dikembalikan, lalu bayar sesuai ujratul mithil. Itu jika berbeda, berselisih tentang masalah akadnya, transaksinya, nang saiko mengatakan sewa, nang saiko mengatakan jual beli. Nah jika nang berbeda itu tentang sifat, tentang kriteria akad, sama-sama sepakat ini jual beli, atau sama-sama sepakat ini misalkan sewa menyewa, cuman ada yang diperselisihkan apa. Nah misalkan jika ada dua orang yang bertransaksi sewa menyewa berselisih, ulun menyewa kendaraan pian misalkan, cuman berselisih, yang satu mengatakan engkau menyewakannya kepadaku dengan harga 1 juta selama setahun, jadi ulun pian menyewakan kendaraan ini selama setahun dengan bayaran 1 juta. Yang satunya lagi jerpian misalkan mengatakan saya menyewakannya kepadamu 1 juta selama sebulan saja. Kan
kan sama sepakat bahwasanya akad ini akad sewa menyewa. Ulun mengklaim bayaran 1 juta cuman sewanya setahun, pian mengklaim bayarannya 1 juta bujurai tapi masanya sebulan aja. Atau misalkan jerpian saya menyewakannya kepadamu selama setahun dengan bayaran 2 juta. Jadi ulun menyewa kendaraan ini selama setahun dengan bayaran 1 juta. Jerpian bujurai ika menyewa kendaraan ini selama setahun tapi bayarannya 2 juta. Nah, ini kan berselisih ngarannya kayak apa? Nah, maka keduanya disuruh bersumpah juga. Kayak apa sumpahnya? Bersumpah untuk menetapkan pengakuannya dan menolak tuduhan lawannya. Ini 2 buting isi sumpahnya. Kalau tadi sebuting aja. Jadi ulun bersumpah demi Allah bahwasanya kendaraan ini ulun sewa dengan bayaran berapa tadi, selama dengan bayaran 1 juta selama 1 bulan, selama 1 tahun, tidak dengan 1 bulan. Kan ulun bersumpah menetapkan pengakuan ulun menyewa tadi berapa, setahun, dan menolak pengakuan pian sewanya sebulan, tidak dengan 1 bulan misalkan. Nah, pian disuruh bersumpah kayak itu juga. Nah, jika sama-sama bersumpah maka akadnya dipasah. Nah, ini sama seperti yang di awal tadi, akadnya dirusak, akadnya dibatalkan, dan masing-masing dari bayaran dan barang sewaan dikembalikan dengan membayar ujratul misal. Ini sama seperti di atas tadi lah. Bilanya hakon sama-sama bersumpah ya sudah, kendaraan ulun bulikakan, habis itu duit nah ulun bayari pian bulikakan. Lalu kendaraan tadi berapa hari ulun sempat memakai? Oh, misalkan ulun memakai sempat 10 hari. Nah, bayar kira-kira berapa normalnya bayaran di masa itu dan di tempat itu menyewa kendaraan yang seperti itu selama 10 hari. Oh, normalnya kendaraan kayak ini aja sehari 50.000 aja. Berarti sudah dipakai 10 hari, berarti bayarlah berapa? 500.000. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan sewa menyewa. Nah, terus lagi, ijarah atau sewa adalah akad yang lazim. Jadi ada istilah di dalam fikih itu ada disebut akad yang lazim. Arti akad yang lazim ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa adanya sebab. Jadi bilanya sudah berakad, ulun nih menyewa mobil pian, sudah sepakat sehari berapa, 200.000 misalkan, mobilnya sudah, kuncinya sudah ulun ambil. Nah, ini kada boleh dibatalkan. Tiba-tiba pian kada hakon, kada kawa secara sepihak membatalkan, atau ulun kada jadi menyewa kada kawa tanpa persetujuan kawannya, tanpa persetujuan orang yang menyewakan. Amun kawannya hakon kada apa-apa, seandainya kawannya kada hakon kada kawa. Ulun menyewa mobil pian misalkan sudah sepakat, tiba-tiba sudah ulun ambil kuncinya kada jadi aja pian, kada kawa kada jadi lagi. Mun ulun kada hakon pian kada kawa manganasi. Tapi bila ulun hakon aja boleh. Nah, bilanya ulun hakon kada jadi menyewa mobil pian, nah maka boleh dibatalkan. Nah, ini ngarannya pembatalan si akad seperti itu disebut di dalam fikih namanya iqalah. Iqalah ngarannya. Nah, ini kan apa ngarannya pembatalan secara sepihak itu kada boleh, tapi bilanya pihak sebelahnya hakon menyepakati maka sewa menyewanya dibatalkan. Nah, pembatalan seperti itu disebut dalam fikih namanya iqalah. Nah, jadi sewa menyewa itu disebut di dalam fikih akad yang lazim. Arti akad yang lazim tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa adanya sebab. Boleh dibatalkan jika dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, pembatalan akad dengan kesepakatan dua belah pihak itu disebut iqalah. Nah, ini kalau kita berisi usaha menyediakan sewa rental mobil misalkan, sudah kita sewakan, sudah berakad, kunci kita sudah serahkan, tiba-tiba kita hendak memakai. Nah, ini kada kawa. Kecuali orang hakun, ayo aja orang ada bapak kami mencari mobil yang lain. Nah, ini ada bapak boleh aja, iqalah namanya. Tapi kalau orang kada hakun, kita kada kawa maksakan. Nah, sebab-sebab yang membolehkan pihak penyewa membatalkan sewa. Nah, ini tadi walaupun sewa menyewa ini akad yang lazim artinya tidak boleh dibatalkan, tapi bila ada sebabnya boleh dibatalkan. Bila ada sebabnya. Kenapa? Sebab-sebab yang membolehkan pihak penyewa membatalkan sewanya. Bila ada sebab seperti ini, kita menyewa sesuatu, kendaraan kah, rumah kah, toko kah. Nah, lalu ada sebab-sebab yang akan disebutkan di bawah ini, sebabnya ada, kita boleh membatalkan sewa. Kenapa sebabnya? Yaitu kewajib yang menyewakan atau pemilik barang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, jadi ada bilainya kita berisi usaha menyewakan
kontrakan, menyewakan toko, itu ada kewajiban kita sebagai penyewa barang, penyewa tempat. Bilanya kita kadang melaksanakan kewajiban kita ini, maka orang yang menyewa boleh membatalkan sewa, boleh membatalkan sewa menyewa tadi. Nah, secara sepihak boleh. Napa-napa. Jadi sebab pertama, orang yang menyewa atau boleh membatalkan sewanya apabila orang yang menyewakan tidak melaksanakan kewajibannya. Arti kewajiban di sini bukan berarti ketika kada dilaksanakan berdosa adalah, tapi ketika tidak dilaksanakan orang yang menyewa boleh membatalkan sewa. Tapi bilanya kita laksanakan kewajiban ini, orang yang menyewa barang kita kada boleh membatalkan, karena kewajiban sudah kita laksanakan. Tiba-tiba orang yang membatalkan sepihak kada boleh. Tapi bila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka tidak berdosa sebenarnya. Tapi kenapa dikatakan wajib? Karena dengan tidak mengerjakan kewajiban ini, orang yang menyewa bolehnya membatalkan sewa itu secara sepihak. Nah, apa kewajibannya? Satu, kewajiban yang pertama, menyerahkan barang yang disewakan agar bisa dipergunakan pihak penyewa dengan sempurna. Jadi bilanya kita menyewakan mobil, kuncinya diserahkan, apa-apa isi di dalam mobil itu yang mengganggu orang untuk memakai harus dikeluarkan. Tiba-tiba kunci ada diunjuk, atau kunci diunjuk lihat di dalamnya hibak lawan sayur. Nah, ini boleh orang yang menyewa itu membatalkan sewanya. Aku ada jadilah menyewa mobilnya misalkan masih berisi macam-macam, masih aku anak lakas memakai misalkan. Nah, ini boleh. Padahal sudah berakad, duit sudah kita bayar misalkan. Nah, ini boleh kita membatalkan. Nah, jadi ketika kewajibannya tidak dilaksanakan oleh orang yang menyewakan, orang yang menyewa boleh membatalkan sewanya. Nah, apa kewajibannya? Nah, yang pertama harus menyerahkan barang yang disewakan agar bisa dipergunakan pihak penyewa dengan sempurna. Nah, maka wajib menyerahkan kuncinya. Misalkan jika barang yang disewakan itu ada kunci, seperti mobil, kendaraan, rumah, toko itu kan ada kuncinya. Nah, harus diserahkan. Lalu napa-napa isi nang di situ nang mengganggu orang untuk memakai harus disingkirkan. Ada kursi misalkan, lain kan jam, hiasan di dinding misalkan ada mengganggu orang, tuh ada bapak aman aja. Yang kedua, apalagi kewajiban kita sebagai pihak penyedia sewa, yaitu membersihkan barang yang disewakan setelah selesai melaksanakan akad sewa. Nah, inilah. Jadi ketika kita menyewakan rumah kah, toko kah, imba akad, maka pada waktu itu kita wajib membersihkan tempat yang kita sewakan. Itu sebenarnya. Jadi membersihkan yang pertama kali setelah disewakan itu wajib orang yang memiliki tempat, orang yang memiliki toko. Nah, lain masa-masa berikutnya, untuk masa-masa berikutnya nah wajib membersihkan tuh orang yang menyewa. Kita misalkan BIC kontrakan rumah, kontrakan misalkan, ketika ada orang datang hendak menyewa kontrakan kita wajib dulu imbah menyewakan, imbah bakat tuh dibersihkan dulu tempatnya tuh, imbah tutong dibersihkan. Nah, maka orang kada boleh lagi membatalkan sewa. Amun kita kada membersihkan, orang boleh membatalkan sewa. Seandainya orang hendak meneruskan sewa kan apa-apa boleh aja kan. Seandainya orang hendak membatalkan boleh. Jadi orang igatnya nih kontrakannya aku hendak guring di sini nih, aku kada jadikin menyewa jar orang kontrakannya igat. Nah, itu boleh orang membatalkan. Karena apa? Ketika kita menyewakan barang, kita wajib membersihkannya dahulu. Setelah dibersihkan pertama kali itu, untuk berikutnya itu kada wajib lagi bersih. Nang menyewa aja nang membersih pulang, ya kan? Nah, jadi wajib membersihkan barang yang disewakan setelah selesai melaksanakan akad sewa. Adapun membersihkan setelah itu tidak wajib lagi pihak yang menyewakan melakukannya, tetapi diwajibkan kepada pihak yang menyewa, dan penyewa dilarang mengotori dinding rumah atau bangunan yang disewa. Nah, ini bolehlah kita semantang menyewa rumah orang, diigati rumah orang. Nah, ini kada boleh. Nah, yang terakhir kewajiban kita sebagai orang yang menyewakan apa? Memperbaiki sesuatu yang rusak dari barang yang disewakan. Nah, ini seandainya kita menyewakan kontrakan, ada papan yang patah, siapa yang wajib membaiki itu? Orang yang menyewakan, orang yang menyewakan kah? Itu nah wajib apa menyewakan? Nah, wajib nah menyewakan. Nah, ini mungkin masalahnya ada panjang lagi lah, cuman karena sudah isya kayaknya, nah cukup sampai di sini dulu. Dan ada manfaatnya bagi kita berataan. Apabila ada salah kata, tingkah laku dan lain sebagainya, banyak mohon ampun dan maaf. Cukup sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.